Baik, kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil aqwali wal af'al. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, sampailah kita di talk show yang ketiga bersama guru-guru kita bersama dengan tema yang sangat luar biasa tentang tema ekonomi. Mungkin dari kita bertanya mengapa kita mengangkat tema ini. Ringkasnya, izinkan kami menjelaskan bahwa ekonomi dan pesantren seharusnya berjalan beriringan. Ia tidak dipisahkan. Ia satu padu untuk bersama-sama meningkatkan pendidikan dan keilmuan kita dengan perekonomian yang kuat. Karena jika salah satu dipisahkan, dia bagaikan burung yang akan terbang miring dan tidak akan terbang tinggi, melalang buana, mengelilingi dunia. Oleh karena itu, kami dari Panitia International Islamic Edu Fair 2024 mengangkat tema ini, yaitu mengokohkan ekonomi berbasis pesantren, membentuk kemandirian dan keberlanjutan ekonomi. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru kita, orang-orang yang sangat luar biasa. Kami mohon kesediaannya untuk dapat membersamai kami di atas panggung. Ada Bapak Iskandar Zulkarnain selaku Ketua Koperasi Sekunder Syarikat Dagang Santri, Bapak Panmin Aba Aziz selaku CEO Lawo Group, dan kemudian ada Ustadz Akhen Amalageng selaku CEO Halal Sinergi. Pada para tamu yang kami hormati untuk dapat bergabung di atas panggung. Alhamdulillah ditambah pula oleh Bapak Edi Hermanto. Masya Allah punya perjalanan besar dan jauh di bab gold atau emas ya. Alhamdulillah sangat berbahagia kami dengan kehadiran para bapak-bapak yang sangat berpengalaman di bidang perekonomian. Monggo. Alhamdulillah hadirin yang kami muliakan, telah berhadir di tengah-tengah kita guru-guru kita. Kami mohon untuk dapat fokus mendengarkan dan mengambil istifadah ilmu dari para pemateri kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Pada Ustadz Akhen kami persilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Abah Iskandar Zulkarnain selaku Ketua Koperasi SDS Syarikat Dagang Santri, dan beliau juga owner dari Aladin Tour and Travel. Yang saya hormati Ustadz Parmin Abu Aziz, beliau adalah founder dari Lawu Group, yang mana ada 21 cabang tempat wisata. Kemudian yang saya hormati
Bang Edi Hermanto. Beliau adalah founder dari Mini Gold. Masya Allah, ini sudah hadir bersama kita. Pembicara yang luar biasa dan sangat lengkap ya, insya Allah. Karena Bah Iskandar ini fokusnya adalah di keuangan. Ya. Beliau adalah ahli keuangan syariah. Kemudian Abah Aziz, Ustadz Parmen Abu Aziz ini, beliau fokusnya adalah di bisnis. Dan beliau adalah seorang marketer yang expert. Kemudian Bang Edi Hermanto, ini juga beliau sangat luar biasa. Ya. Beliau adalah founder dari Mini Gold dan sudah 23 tahun ya, berkecimpung di emas, kata nggih Bang Edi ya. Dan Mini Gold ini mulai tahun 2019. Kenapa tema ini sangat penting, hadirin semuanya? Kita membahas ekonomi, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, setelah beliau membangun masjid, beliau bersama sahabat membangun pasar. Dan ketika itu Rasulullah membuat pasar dengan ukuran yang sangat kecil. Siang hari pasarnya didirikan, malam hari pasarnya dibakar oleh orang-orang Yahudi. Ada salah seorang sahabat yang lapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pasar kita telah dibakar sama orang Yahudi, wahai Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, demi Allah, aku akan membuat pasar yang lebih membuat mereka marah. Maka kemudian dicari tanah wakaf dan kemudian dibuat pasar yang lebih besar. Dan luar biasanya, teman-teman semuanya, luar biasanya tidak lama pasarnya Nabi ini atau pasar Madinah itu bisa mengalahkan dominasi dari 4 pasarnya Yahudi. Kenapa ekonomi dan kemudian kenapa pesantren? Ya, karena pesantren ini mempunyai potensi yang luar biasa, mempunyai santri yang luar biasa. Belum lagi santri, ada juga wali santri. Belum keluarga asatidah, belum lagi jamaah-jamaah kajian di sekitar pesantren. Kalau itu digarap dengan baik, maka ekonomi pesantren ini akan memberikan efek yang luar biasa pada ekonomi keumatan. Baik, tidak panjang lebar, yang pertama kami akan memberikan kesempatan kepada Abah Iskandar Zulkarnain. Monggo Abah. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para narasumber dan juga para hadirin yang tentunya hari ini kita merasa bangga karena ini Pak Achen yang sebagai moderator ini selaku ketua panitianya cukup membuat Solo ini agak bergetar ini. Ada pameran internasional meskipun regional ya. Ini baru permulaan ini baru habis ini tahun depan insya Allah benar-benar internasional. Karena yang dari luar negeri Malaysia. Mudah-mudahan niatan kita ini mendapat ridhonya dan ini menjadi awal dari kebangkitan ekonomi Islam. Tentunya salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, ini bulan Oktober tanggal 22 itu jangan lupa hari santri.
tanggal 22 Hari Santri. Sebenarnya event ini sebenarnya juga untuk merayakan Hari Santri. Kita tahu santri ini merupakan sosok guru dalam hal pendidikan umat di Indonesia. Kalau kita baca sejarah, buku Babat Demak itu santri, ini banyak macam referensi. Kalau saya baca Babat Demak itu santri, pesantren itu dimulai sejak abad ke-14. Di sana kalau wali songonya tuh Sunan Ampel ya, Sunan Ampel. Dari situlah mulai berdiri santri. Nah, saya juga cukup bangga dengan tagline pameran ini. Di sana ada pesantren, ada pendidikan, alhamdulillah ada ekonomi di sana. Nah, kalau kita bicara masalah pesantren santri sudah berabad-abad, tapi ekonomi syariah, ekonomi Islam ini kan kita baru 3 dekade sekarang ini, 30 tahun, lebih sedikit. Nah, dengan hari ini kita menggunakan atau beracara di sini, insya Allah akan menjadi titik awal berkembangnya atau titik awal bangkitnya ekonomi Islam. Bapak sekalian, saya diminta hal-hal yang terkait dengan bagaimana ke depan blueprint keuangan ekonomi pondok pesantren ini akan bisa menjadi landasan ke depan. Ada 4 hal, mungkin langsung dipaparkan ada ya. Saya untuk ke depan pesantren, ekonomi pesantren agar bisa sustain itu ada 4 hal. Saya sudah kirim ke itu ya, saya sudah kirim ada 4 hal. Pertama, hal-hal yang harus kita bangun ini merupakan blueprintnya. Sebelumnya mungkin bisa didengar dulu ini ya. Ini dari salah satu guru ekonomi syariah, Profesor Syafi'i Antonio. Kita harus lebih cinta produk lokal. Kenapa? Karena disinilah mungkin kita bisa membangun kemandirian ekonomi kita. Dan dengan cinta produk lokal kita akan menghemat devisa. Oke. Saya kemarin berkelakar, Indonesia itu baru akan maju jikalau kita tuh diboikot dunia secara ekonomi. Saya ulangi, Indonesia itu baru akan maju jikalau kita tuh diboikot. Oh, bukannya kita menjadi susah. Alhamdulillah Republik Indonesia ini, tanah air kita ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Alhamdulillah Indonesia memiliki daya beli lokal yang semakin hari semakin naik. Middle class income-nya semakin hari semakin naik. Alhamdulillah Indonesia memiliki market yang besar. Kita tidak seperti negara sekuplik Singapura. Kita tidak seperti negara yang kecil seperti Kuwait atau Qatar atau Emirates yang local marketnya itu terbatas. Kita memiliki 287 juta orang, yang sama dengan ratusan kali Emirat, yang sama dengan puluhan kali Singapura, yang sama dengan puluhan kali New Zealand, yang sama dengan belasan kali Norwegia. Masya Allah, dengan local market yang sangat besar ini kita bisa menjual apa saja. Nah, sekarang itu kita terlena dengan misalnya handphone saja, kita membutuhkan 1 tahun itu sekitar 100 juta handphone baru. Untuk motor saja kita membutuhkan sekitar 100 juta motor. Tetapi kenapa kita tidak membuat handphone? Karena kita terlena dengan produk dari Korea Selatan. Kenapa kita tidak memproduksi motor 100% produk lokal? Karena kita terlena dengan import dari Jepang. Kalau kita nanti diboikot, nggak ada lagi tuh motor dari Jepang. Terpaksa kita harus buat sendiri. Insya Allah bisa. Kalau kita tidak mengimport lagi handphone, kita buat sendiri, kan bisa. Kalau kita tidak mengimport lagi durian dari Bangkok, kalau kita tidak mengimport lagi lengkeng dari Bangkok, kita nanam sendiri, jeruknya kita tanam sendiri, jeruknya bukan Mandarin, tetapi jeruknya adalah jeruk Garut, kemudian juga sapinya
kita tidak import lagi dari Australia dan dari New Zealand, tapi kita ternak sendiri, insya Allah Indonesia jadi maju. Nah, tetapi karena begitu banyak kepentingan, akhirnya kita belum bisa juga itu untuk mengembangkan produk lokal dengan masif. Nah, mudah-mudahan dengan adanya semangat hijrah ini, kita berhijrah dari terlalu banyak mengkonsumsi produk asing yang mana itu mahal, menghabiskan devisa, dan kadang-kadang kualitasnya juga ada yang baik, ada yang premium, ada juga yang rendah. Kita hijrah menjadi produk lokal. Mudah-mudahan dengan itu kita akan lebih banyak ekspor satu hari, insya Allah. Ya, itu tadi paparan sedikit terkait dengan bagaimana menggugah semangat kita semua. Bukan beliau bercerita bagaimana kalau Indonesia itu diboikot. Karena sekarang kan kita seperti mimpi gitu ya, barang semua ada, semua datang. Tapi tiba-tiba kalau Indonesia itu diboikot, nggak ada barang masuk, nggak ada produksi, semuanya nggak boleh masuk ke Indonesia, itu baru terpikir. Nah, mulai di situlah kita akan bertindak. Kira-kira produk apa, barang apa sesuai kebutuhan kita, bukan kita sebagai pengguna. Nah, disitulah Formakin mendirikan koperasi sekunder, koperasi tingkat sekunder yang membawahi koperasi primer yang terkait dengan bagaimana membuat koperasi-koperasi ini mandiri. Saya ada 4 konsep bagaimana blueprint ke depan koperasi itu bisa harus mandiri dan juga sustain ke depan. Lanjut, mungkin ada paparan yang 4 hal itu. Lanjut. Yang paparan 4 kuadran. Nah, ini sedikit saja izin saya berdiri, Bapak-Bapak sekalian. Ada 4 hal bagaimana kita membuat koperasi ke depan harus sustain dan juga bertahan. 4 hal ini yang harus kita persiapkan. Nah, ini menjadi tantangan kita semua. Pertama adalah unit usaha, kedua model keuangan, ketiga inovasi digital teknologi, dan keempat adalah pengembangan SDM. Peran daripada Koperasi Syarikat Dagang Santri di 4 diagram ini, sehingga keempat diagram inilah nanti anggota Koperasi Syarikat Dagang Santri akan diarahkan ke sana. Pertama terkait dengan unit usaha. Ini kanan kiri ini ada beberapa contoh daripada pondok pesantren. Darussalam Gontor, Sidokiri, Ittifaq, Bandung. Ini bagian dari contoh-contoh koperasi yang telah melakukan, mempraktekkan hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk pertanian, peternakan, produk barang, konsumsi. Intinya adalah OPOP, One Product, One Pesantren. Ini yang setiap pesantren minimal harus punya ada. Kalau sudah ada tentunya harus didukung dengan model-model keuangan. Model keuangan pesantren, ini ada beberapa pesantren juga sudah menerapkan model-model financingnya dengan wakaf, dengan ZIS, kemudian dengan investasi syariah. Investasi syariah intinya adalah keuntungan atau bagi hasil di antara para mudorib. Kemudian di sini yang lebih penting adalah model keuangan yang harus dikembangkan adalah OPOF, One Pesantren, One Financing. Jadi setiap pesantren itu harus punya lembaga keuangan. Ini yang tentunya ke depan menjadi pilar-pilar daripada ekonomi pesantren yang sustain. Yang ketiga tentunya karena sekarang ini adalah zaman digital, tentunya pesantren-pesantren harus memiliki kemampuan kaitannya dengan fintech syariah dan juga e-commerce. Pondok pesantren yang sudah ada, Tebu Irang, dia sudah menggunakan konsep e-commerce untuk melakukan penjualan dan sebagainya atas produk-produk pesantren, termasuk fintechnya di Al-Amin di Sumeneb. Mereka menggunakan fintech, financial technology untuk hal-hal yang terkait dengan zakat, infak, sedekah. Kemudian kuadran yang keempat, ini yang tidak kalah pentingnya dalam membangun sebuah pesantren yang sustainable, yang berkelanjutan.
yaitu pengembangan sumber daya insani dan kelembagaan. Kelembagaan ini penting, di mana biasanya koperasi sekarang jumlahnya cukup banyak, namun mati satu tumbuh seribu memang, cuman tidak sustain. Kata kunci sustain atau berkesinambungan ini menjadi suatu kata kunci yang harus kita gunakan dalam mengembangkan ekonomi pesantren. Di sana ada juga itikaf. Itikaf di Bandung ini adalah mereka yang memiliki model-model kelembagaan yang cukup kuat, termasuk Sidogiri. Nah, Sidogiri ini ada konsep-konsep tidak hanya terkait dengan produk, dia juga one pesantren, one cooperation. Satu pesantren punya koperasi. Sidogiri kooperasinya luar biasa, mereka cukup mandiri yang didukung dengan para alumni-alumninya, termasuk di Pondok Pesantren Al-Nawawi. Ini contoh pondok pesantren yang mereka memiliki kemitraan dengan beberapa BUMN. Jadi 4 konsep inilah yang secara singkat di dalam kesempatan ini saya coba paparkan. Jadi pondok pesantren harus punya unit usaha melalui OPOP-nya, one pesantren, one product. Mereka harus punya produk, minimal 1 produk, kemudian memiliki model keuangan, kemudian juga harus ada inovasi digital karena bagaimana juga saat ini zaman digital, teman-teman kita, adik-adik kita, kaum milenial, kaum Z, sudah menjadi suatu keseharian digital ini. Ini harus kita kembangkan melalui fintech, financial teknologi syariah, dan e-commerce-nya, termasuk yang tidak kalah pentingnya pengembangan SDI dan kelembagaan. Ini menjadi pilar keempat dan menjadi pilar fondasi daripada keempat konsep pengembangan ekonomi yang sustain. Insya Allah Syarikat Dagang Santri nantinya kita akan melakukan safari ke beberapa pondok untuk melakukan kerjasama kooperatif dan juga kaitannya bagaimana kita membangun kooperasi ekonomi pesantren dengan 4 konsep ini agar sustain, agar dia menjadi pesantren yang mandiri, tentunya dapat menghidupi diri sendiri dengan konsep-konsep yang tadi 4 hal yang sudah kita bahas. Saya kira karena waktunya terbatas, insya Allah kita bisa diskusi yang lebih panjang lagi di pondok-pondok pesantren yang insya Allah dari Syarikat Dagang Santri ingin melakukan silaturahmi berkeliling. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jazakumullah khairan kepada Abah Iskandar. Ya. Intinya ada 4 pilar. Yang pertama, sebisa mungkin pesantren itu mempunyai unit usaha, one pesantren, one produk, kemudian pengembangan SDI dan juga kelembagaan. Satu pesantren punya 1 koperasi, kemudian model keuangan. Ya. Satu pesantren mempunyai 1 lembaga keuangan, dan inovasi digital dan teknologi. Ya. Baik, selanjutnya insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Parmin Abu Aziz. Beliau adalah founder dari Lawu Group yang mempunyai 21 cabang tempat wisata. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati para narasumber, Bapak Ibu, para ustadz, para kiai, para santri, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Sebelum saya mulai, mohon izin, katanya tidak kenal maka tak sayang. Oke, operator tolong dikenalkan The Lawu Group sekilas ya. Lawu Group Selayang Pandang
videonya tolong diputarkan. Baik, Delau Group ini adalah industri wisata ya. Purpose kita adalah solusi wisata halal dunia gitu. Yang kita rintis bersama-sama dengan tim ya, pada tahun 2017 yang diawali dari warung sate yang nama Sate Lawu. Kemudian 2018 kita ada The Lawu Park, 2019 Sakura Hill, 2020 Wonder Park, 2021 pada saat pandemik justru kita bertambah ya, 6 atau 7 saya lupa begitu. Pada saat pandemik justru kita banyak mengakuisisi beberapa industri wisata gitu. Yang saat ini 23 unit 23. usaha Oh, ya, dan brand yang ada di Delau Group ya. Ini diantaranya musiknya mungkin dikerasin saja gitu. Ini kafe di Andong Valley, Magelang, kemudian ada The Gondang Park ya, bekas pabrik gula di Klaten. Makutoromo itu pusat oleh-oleh terbesar yang ada di Karanganyar ya, mungkin di Solo karena ada 170 UMKM dengan 1.500 lebih item produk ya, Masya Allah. yang pemberdayaan UMKM. Ada di Probolinggo, ada di Guarong View Tuntang, kemudian Senja Kita Cafe juga ada di Tuntang, Bawen, kemudian Mentari Ocean View itu di Pacitan, Jawa Timur. Kemudian ada Ocean View Cafe di Pacitan juga, ini satu brand. Kemudian Tirto Gumarang Park di Cemorosewu, yang sebentar lagi akan ada air terjun di Cemorosewu, jadi gunung tapi di air terjun gitu ya. Ada Bangun Kerto Village, kemudian ada Sinsu Park, nah, Sindoro Sumbing Park yang ada di Wonosobo. Bapak Ibu yang kami hormati, saya awali dengan pertanyaan, kira-kira gitu ya, kira-kira ekonomi yang kuat itu penting atau tidak penting? Ya. Penting. Punya harta yang banyak, ya, itu penting atau tidak penting? Pesantren punya usaha yang besar, yang omsetnya triliunan, seperti Sidogiri, ya, mempunyai amal usaha seperti Muhammadiyah yang ratusan triliun, penting atau tidak penting? Percaya atau tidak bahwa semua itu ya, pondok-pondok pesantren sangat tergantung dengan ekonomi. Tapi kita menjadi ragu, di pesantren apa benar ya ekonomi itu dianggap penting? Karena betapapun sudah dipublikasikan, sudah diumumkan, yang mengikuti seminar ini gitu ya, dianggap tidak menarik atau dianggap tidak penting gitu. Ya. Nah kalau kita melihat saya tidak membandingkan dengan seminar sebelumnya yang selalu penuh gitu ya, tapi begitu sampai ke seminar ekonomi gitu, yang hadir bisa dihitung dengan jari. Berarti apa? Sebenarnya penting, tetapi apa? Ya tidak penting atau gimana? Ya. Uang memang tidak segala-galanya, ekonomi memang tidak segala-galanya, tapi segalanya itu perlu ekonomi. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, ekonomi pesantren itu sudah diperjuangkan, mungkin sudah sejak zaman Pak Harto gitu ya, sampai dengan sekarang. Yang menganggap penting ya seperti
Gontor ya, benar-benar berdaulat secara ekonomi pesantrennya. Ekonominya benar-benar kuat sehingga tidak terintervensi oleh kekuatan manapun sampai saat sekarang. Karena menganggap penting, maka membangun ya ekonomi dengan sungguh-sungguh juga. Sidogiri yang sekarang asetnya juga ya triliunan koperasinya ya, kalau di Jawa Timur kita baca minimarket Basmalah itu semuanya adalah milik koperasi Sidogiri yang mengalahkan brand besar. Yang bisa mengalahkan brand besar yaitu hanya Basmalah Mat atau minimarketnya Basmalah di Jawa Timur. Itu karena Sidogiri menganggap membangun ekonomi bisnis pesantren itu penting. Nah, karena kita menganggap bahwa membangun ekonomi bisnis pesantren itu penting, Formakin setidaknya sudah 3 kali kita menyelenggarakan event, mulai dari seminar tentang ekonomi pesantren, kita tindak lanjut dengan workshop beberapa kali, gitu ya. Kemudian kita canangkan dengan gerakan ya, ekonomi pesantren, dengan mendirikan Syarikat Dagang Santri Indonesia ya. Tapi begitu ya, Syarikat Dagang Santri Indonesia ya, telah berdiri ya, animo dari pondok-pondok pesantren belum menunjukkan keseriusannya. Nah, ini saya terus terang saja gitu, nggak apa-apa ya Kiai ya, gitu ya. Nggak menunjukkan keseriusannya, diminta datanya saja, data potensinya saja sampai saat ini juga tidak semuanya serius. Nah, kalau kita memang menginginkan membangun ekonomi pesantren itu dengan sungguh-sungguh, menganggap ekonomi pesantren itu penting, maka pentingnya kita berkomitmen konsisten terhadap kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita buat. Tidak cukup sekarang menjadi gerakan, tapi harus menjadi jihad ekonomi pesantren. Tadi termotivasi dengan Kiai Hasan Abdul Sahal. Betapapun sulitnya menegakkan benang basah ya, tapi kalau kita serius bersama-sama, maka tidak sulit, tidak mustahil dalam waktu dekat Formakin memiliki ekonomi pesantren yang kuat, sekuat Sidogiri, sekuat Al-Khair, sekuat Gontor, bahkan sekuat amal usahanya Muhammadiyah. Syaratnya yang pertama adalah wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Ya. Kita berkolaborasi. Kita tolong menolong, saling menguatkan antara satu pondok pesantren dengan pondok pesantren yang lain dalam bentuk kolaborasi. Kalau masing-masing menunjukkan ya, eksistensinya masing-masing, ya, tidak akan mungkin dalam waktu dekat kita memiliki kekuatan ekonomi yang besar yang diperhitungkan baik oleh ya, musuh-musuh yang memusuhi Islam itu sendiri atau orang yang tidak senang dengan pondok pesantren. Tidak mungkin. Tapi kalau kita kolaborasi, yang pertama adalah mengkolaborasikan, menyatukan potensi modal.
Mungkin pondok pesantren yang satu punya modal cuma 250 juta, ada yang cuma 100 juta. Tapi ada pondok pesantren yang punya modal 1 miliar, ada yang punya pondok pesantren 2 miliar, ada pondok pesantren yang 3 miliar dan sebagainya. Kalau seluruh potensi modal yang ada di pesantren yang tergabung dalam Formakin ini disatukan, maka kita bisa mengakuisisi ya industri-industri yang sekarang ini kita hanya menjadi konsumen. Coba aja kita cek kebutuhan bersih-bersih mandi santri, mulai odol, sampo, sabun ya, semuanya ya masih produk-produk non muslim. Bahkan sebagian besar adalah kekuatan modal asing. Ya. Kita orang-orang hebat, kita orang-orang semuanya cerdas, kita orang-orang yang semuanya ya, pinter. Tapi mau membuat odol wae ya ora, membuat sampo wae ya ora, apalagi produk-produk yang lain ya. Misalkan teknologi, ya. Kalau kita sudah bicara media sosial, misalkan medsos, Facebook, WA, Instagram, semuanya, ya, kita menjadi konsumen. Gitu. Kita ke pertanian juga begitu, ya. Pertanian kita yang katanya kita tongkat kayu jadi tanaman gitu. Tapi semua kita juga masih tergantung dengan kekuatan-kekuatan di luar Indonesia, kekuatan-kekuatan asing. Beras kita masih impor, gula kita masih impor, susu kita masih 80% impor. Kita akan berdaya dari mana? Apa kita mampu ya untuk membangun ekonomi, memenuhi kebutuhan, setidaknya kebutuhan pesantren itu sendiri? Ekosistem yang ada di lingkungan pesantren, bagaimana kebutuhan masyarakat itu bisa dipenuhi dari pesantren? Kita lihat misalkan Cina, bukan hanya teknologinya, pertaniannya sekarang juga luar biasa. Ya. Coba bebek packing itu, ya. 700 juta populasi bebek yang ada di Cina, menjadi populasi bebek terbesar di China. Kenapa tidak di Indonesia? Ya. Kenapa tidak di Indonesia? Dan kenapa tidak dimulai dari pesantren? Pasar muslim itu Bapak Ibu Saudara sekalian 2,5 miliar. Pasar muslim dunia itu 2,5 miliar. Seandainya kita bisa close loop ya, 2,5 miliar itu bukan kecil. Itu kekuatan yang dahsyat, menjadi kekuatan ekonomi raksasa kalau kita menganggap penting. Ya, kalau kita berkolaborasi. Oke. Pemerintah baru Pak Prabowo akan memberikan makan siang gratis, susu gratis. Dari mana Bapak Ibu? Ya, dari mana kira-kira? Ya. Susu kita masih 80% lebih impor. Ya. Daging kita masih impor. Ya. Beras kita masih impor. 80 juta ya, yang akan mendapatkan
makan gratis dari program pemerintahan baru ini. Tadi kita hitung satu hari itu potensinya adalah 245 miliar per hari. Berarti satu bulan berapa triliun itu? Berapa triliun itu gitu. Nah, pesantren gitu ya, kembali akan menjadi penonton yang baik, penonton yang baik. Jadi yang pertama adalah bagaimana keseriusan kita berkolaborasi mengumpulkan, menyatukan modal untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan besar. Kalau perlu perusahaan-perusahaan kelas dunia kita akuisisi. Ya. Walaupun itu seperti menegakkan benang basah, tapi harus kita usahakan menjadi jihad kita. Ya. Formakin setidaknya bisa mengakuisisi pabrik odol. Gitu. Seluruh pesantren ya, odolnya hanya dari Syarikat Dagang Santri. Berapa kekuatannya itu? Karena kita sudah menyatukan modal, Formakin ya melalui SDS bisa mengakuisisi perusahaan garment, perusahaan tekstil yang sekarang berjatuhan, yang sekarang banyak yang bangkrut, yang sekarang banyak PHK. Karena kebanjiran produk-produk murah dari China, dari negara-negara yang lain, maka industri tekstil di Indonesia juga kolaps. Kenapa perusahaan-perusahaan kolaps itu tidak kita akuisisi dari Formakin? Sehingga kebutuhan seragam, kebutuhan pakaian, kebutuhan mukena, kebutuhan sarung, kebutuhan apa saja, ya, seluruh pondok pesantren itu dari pabrik garmentnya, dari tekstilnya Formakin. Itu hanya dari beberapa potensi. Kalau kita bisa menyatukan modal, bukan tidak mungkin kita bisa menguasai ekonomi Indonesia. Kan kekuatan pesantren luar biasa. Ya sampai kapanpun kalau kita tidak ada jihad untuk itu, ya lagi-lagi 9 naga, lagi-lagi 9 naga, mungkin nanti menjadi 10 naga, menjadi 11 naga. Enggak salah 9 naga itu. Kalau nanti jadi 10 naga juga enggak salah mereka. Gitu. Yang salah kita yang tidak sadar bahwa kita sebenarnya bisa, bahkan mengakuisisi mereka bisa. Gerakan kecil yang dilakukan di Lau Group itu sebenarnya adalah bagaimana kita mengkolaborasikan teman-teman yang satu visi, ya, mengkolaborasikan modal-modal dari teman-teman yang satu perjuangan, seperti itu. Dan 7 tahun, ya, kita Allah mudahkan untuk bisa mengkreat, ya, 23, dan targetnya Pak Fajri, Mas Ridho dan teman-teman dari Lau Group itu pada tahun 2035 minimal 100 unit usaha yang akan kita inisiasi. Karena apa? Karena kalau kita tidak berbuat, maka orang lain akan berbuat. Kalau kita tidak menguasai, maka orang lain akan menguasai. Pilihannya satu, kita dikuasai atau kita yang menguasai. Gitu. Kuncinya adalah kita ada kemauan atau tidak. Kalau kita ada kemauan, pasti banyak jalan. Tapi kalau kita tidak ada keseriusan, tidak ada kemauan, pasti banyak alasan. Ustaz. Ya. 1 menit lagi. Padahal tadi baru kolaborasi gitu kan. Baru kolaborasi di
modal. Yang kedua adalah kolaborasi produk. One pesantren, one produk. Enggak semua menjadi pemasar. Biar pemasarnya nanti dari SDS. Produk itu bukan sekedar misalkan pakaian, ya, kemudian kitab dan sebagainya. Pertanian, peternakan, ya, yang potensi besar di Indonesia itu semua adalah juga produk. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin nanti akan lebih efektif kalau kita diskusikan. Ya, intinya adalah kita mau berkolaborasi, bertawun, tolong menolong, berjamaah ya dengan sesama pondok pesantren atau tidak. Yang kedua, ya, karena eranya digitalisasi, bagaimana pesantren yang tergabung dalam Formakin ini harus ya digitalisasi pesantren, mulai dari pembelajarannya, kurikulumnya, sampai dengan transaksi antar pesantren, itu harus mulai kita bangun digitalisasi pesantren. Saya kira demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadz Parmin Abu Aziz. Intinya adalah kolaborasi, intinya adalah sinergi. Yang mana kita sangat butuh bersinergi. Dan memang tidak mudah untuk bersinergi karena kita harus menenggelamkan ego. Dan kalau kita bisa bersinergi, maka akan muncul ekosistem. Tetapi kalau kita tidak bersinergi, yang muncul bukan ekosistem tapi ego sistem. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua untuk bersinergi. Baik, selanjutnya pembicara yang terakhir yaitu Bang Edi Hermanto. Ya, beliau adalah founder dari Mini Gold. Menarik, ini ekonomi pesantren dari sisi emas atau Mini Gold. Beliau 2019 memulai Mini Gold yang mana harga emas waktu itu 700.000 dan saat ini sekitar 5 tahun ya, harga emas sudah di angka 1.100.000. Oke. Baik, kami persilakan Bang Edi Hermanto. Masya Allah, ini saya ikut berapi-rapi juga dengan penjelasan Ustadz Parmin Abu Aziz ya. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Yang saya hormati Bapak Ustadz narasumber, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu semua hadirin yang alhamdulillah bisa berkumpul pada sore hari ini di kesempatan yang berbahagia. Jadi saya izin berdiri ya Pak. Jadi Bapak Ibu semua, sebelum saya memperkenalkan diri, mungkin boleh tolong dibantu admin, ada yang perlu saya perkenalkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 19 tahun 1946. Di situ pada pasal 1 tertulis bahwa dengan tidak dengan tidak mengurangi peraturan yang akan ditetapkan selanjutnya dalam undang-undang tentang uang Republik Indonesia, maka ditentukan bahwa 2 rupiah sama dengan 1 gram emas murni. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ngaca pakai HP, itu terlihat muka-muka yang tidak taat undang-undang, ya kira-kira begitu. Karena ketika hari ini kita mau beli emas 1 gram dengan uang 2 rupiah, maka uangnya tidak cukup gitu. Jadi kalau kita lihat di situ bahwa selama 78 tahun mata uang rupiah kita terdegradasi 750.000 kali lipat. Karena hari ini harga emas 1 gramnya 1,5 juta, sedangkan ketika undang-undang itu ditetapkan harga emas adalah 2 rupiah. Jadi kita bisa hitung tuh
1.499.800 rupiahnya dari mana. Artinya ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Parmin tadi. Kalau kita tidak mulai, maka kita akan terus menjadi konsumen dan menjadi pasien gitu. Jadi perkenalkan Bapak Ibu semua, saya Edi Hermanto, founder dari Minigold Indonesia. Pada 2019 lalu kita melaunching yang namanya Minigold, yaitu emas dalam ukuran kecil-kecil. Itu pun sebenarnya adalah sebagai solusi ketika saya di toko emas dulu. Banyak konsumen yang tidak bisa membeli emas dengan uang yang dia miliki. Akhirnya kita ciptakanlah emas yang kecil-kecil yang ukuran 0,1 gram, 0,25 gram, sehingga semua masyarakat bisa membeli emas dengan uang yang sesuai dengan kantong masing-masing gitu. Jadi kalau kita lihat data di sini, misalnya biaya haji tahun 1997 itu adalah sekitar 7,5 juta kalau dirupiahkan. Sedangkan kalau diemaskan adalah 310 gram. Jadi kita bisa lihat komparasinya 7,5 juta dengan 310 gram. Dan ketika tahun itu beranjak, kita lihat dalam 25 tahun angkanya berubah sangat drastis sekali dari 7,5 juta menjadi 40 juta. Sedangkan dengan emas 310 gram menjadi 41 gram. Jadi dengan emas dia semakin susut, sedangkan dengan rupiah dia semakin bertambah angkanya, nolnya bertambah gitu. Walaupun sebenarnya kita semua bisa mensiasati itu ketika akan memulai sebuah visi. Misalnya kita punya visi, punya misi, mau berangkat umroh kah, mau berangkat haji kah, atau mau bikin rumah, mau sekolah anak, mau anak masuk pesantren, kita bisa memulai misi itu lebih awal dengan menyimpan emas. Nah sekarang saya di dalam kantong saya ada emas yang mungkin ibu-ibu di rumah ada emas, tapi sini emas yang versi yang berbeda gitu. Nanti akan saya bagi-bagikan secara gratis kepada beberapa teman yang beruntung yang tentu menyimak apa yang saya paparkan ini gitu. Jadi ketika setahun yang lalu, persisnya September 2023, kita di Minigold mengeluarkan sebuah kartu garansi, yaitu bahwa siapapun yang memiliki emas 0,1 gram 300 keping maka akan tetap cukup untuk biaya umroh sampai kapanpun, mau tahun berapapun tidak ada pengaruhnya gitu. Nah ketika kita launching itu banyak orang yang mempertanyakan, ini Bang Edi yakin nggak nih dengan garansi ini, dengan jaminan ini yakin nggak? Karena di dunia emas ini saya totalnya 23 tahun lebih, maka yang terjadi di dalam dunia peremasan ini sebagian besar bagi saya adalah deja vu, pengulangan. Karena ketika harga emas 2001 ketika saya pertama ke Jakarta, harga emas 70.000 segram, sekarang 1,5 juta. Jadi di dalam perjalanan itu banyak orang yang meragukan gitu. Ketika harga emas 100.000, orang tidak yakin bisa jadi 200.000. Ketika harga 500.000, orang tidak yakin bisa jadi 600.000. Bahkan ketika Minigold 2019 lalu kita launching, harga emas 770.000, saya mengatakan ketika itu sebentar lagi harga emas akan 1 juta. Nggak sampai 5 tahun saya bilang gitu kan. Dan ketika itu cukup banyak bully yang kita terima, bahwa antum kalau mau jual emas ya silakan, tapi jangan jual mimpi yang berlebihan segala macam. Ya macam-macam lah. Semuanya bagi saya pengulangan-pengulangan yang bahwa bantahan itu sudah pernah kita dengar sebelumnya gitu. Dan hari ini terbukti ketika 750.000 ataupun 770.000 2019 hanya dalam 5 tahun, hari ini menjadi 1,5 juta lebih. Artinya dalam 5 tahun harga emas naik 100%. Jadi ya kalau misalnya Bapak Ibu semua ada yang punya angan-angan, ada yang punya visi, ada yang punya misi, misalnya entah itu mau anak-anak sekolah ataupun misalnya kuliah ataupun mau berangkat umroh, cukup kita sampaikan niat itu di awal, tapi memang harus kita cari jalan keluar kira-kira yang membuat janji dan visi itu menjadi pasti apa. Misalnya hari ini orang mau berangkat umroh dengan 30 juta. Kalau kita gramasikan ke emas menjadi 22 gram, maka Bapak Ibu cukup menabung 22 gram dalam beberapa waktu yang misalnya sanggup. Mau 5 tahun, mau 6 tahun, maka
22 gram itu akan tetap cukup untuk berangkat umroh. Jadi ketika kita bikin dulu setahun yang lalu 300 keping 0,1 atau setara dengan 30 gram, saya membuat sebuah kartu garansi dan ternyata sekarang tidak sampai 300 keping orang udah bisa umroh. Hanya dengan 200 keping sekarang setara dengan 28 juta ternyata udah cukup untuk biaya umroh. Padahal ini kartu garansi yang sempat diragukan tapi dia batal dengan sendirinya dalam tanda kutip yang positif. Ya, maksudnya dulu yang setahun lalu saya bikin 300 keping, ternyata hari ini 200 keping pun sudah cukup gitu. Jadi teman-teman semua, bapak-bapak ibu semua, menurut saya ini sesuatu yang memang sering dianggap sepele ataupun dianggap remeh. Tapi mari kita tengok, kalau misalnya kita bicara soal emas, mau di dalam dunia olahraga, dalam dunia ekonomi ataupun dalam dunia perperangan, maka para pemegang emas terbanyak adalah pemenang. Jadi Bapak Ibu lihat hari ini Amerika begitu kuat, begitu dijayanya karena mereka memegang 8.100 ton emas. Sedangkan Indonesia hanya pegang 80 ton emas di brankas negara kita. Jadi perbandingannya adalah 0,1%. Maka sangat wajar ketika mata uang kita 1 dolarnya sama dengan 15.000. Karena memang pada basicnya 0,1 gram. Bayangkan kita ini ada ribuan tambang di seluruh Indonesia, tambang emas, memproduksi 1.000 ton lebih dalam setahun, tapi yang mampir di brankas negara tidak ada. Jadi kalau kita lihat datanya dari 5 tahun yang lalu, yang ada di brankas BI itu adalah 80 ton emas, sampai sekarang pun segitu. Jadi memang kesadaran soal emas ini, kalau Bapak Ibu lihat di Tokopedia ataupun misalnya di Gramedia, tidak ditemukan ilmu tentang emas. Jadi seolah-olah umat ini memang dijauhkan dari emas. Itu yang kita lihat ya. Jadi kalau misalnya kita perbandingkan berapa emas yang dipegang oleh misalnya kaum kafir gitu ya, mereka pegang hampir 20.000 ton. Sedangkan umat muslim yang 2,5 miliar ini tidak sampai 5.000 ton pegang emas. Jadi itu adalah perbandingan kekuatan baik itu dari segi ekonomi ataupun kekuatan angkatan perang dan segala macamnya. Kita memang jauh tertinggal, tapi bukan gara-gara kesalahan orang lain, tapi adalah gara-gara kesalahan kita sendiri yang memang tidak peduli. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Parmin tadi, memang pada faktanya kita terlalu egosentris. Semangat kolaborasi ini sangat tipis sekali gitu. Jadi saya memang kadang-kadang kalau sudah bicara soal emas itu agak berapi-rapi sedikit. Karena memang gini Ustadz, kita menghabiskan 5 tahun untuk edukasi, seminar-seminar saya keliling Indonesia gitu. Tapi begitu misalnya edukasi itu berjalan, orang udah simpan-simpan emas gitu kan, tiba-tiba rame judi online, Masya Allah luar biasa gitu. Yang kita edukasikan adalah simpan 20 keping, simpan 10 keping, tukar dengan yang besar gratis. Tapi kenyataannya ketika judi online itu rame, baru simpan 3 keping, udah dikembalikan untuk dijual. Jadi saya lihat memang emas ini harus kita pegang teguh dengan giroh. Bukan hanya sekedar pandangannya sebagai investasi atau sekedar tabungan, tapi harus ada nilai giroh yang kita pegang bahwa emas ini adalah salah satu jalan. Kalau misalnya ada 10 jalan untuk membangkitkan kejayaan umat, maka salah satunya adalah emas. Jadi kalau kita pegang dengan nilai giroh, maka dia tidak akan mudah lepas dari tangan umat. Jadi ketika kita punya visi, kita punya misi, punya rencana soal masa depan, kalau semuanya diukur dengan emas, maka kemungkinan terlaksananya sangat jauh lebih tinggi gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat biaya umroh hari ini 30 juta, yang tengah-tengah lah 30 juta. Misalnya ada yang nabung yang entah itu yang jualan warteg, bakso segala macam, mereka simpan 30 juta misalnya dalam 5 tahun. 5 tahun lagi balik ke travel umroh, maka 30 juta itu udah gak cukup. Sedangkan kalau dengan emas, kita konversi menjadi emas, setiap bulan misalnya nabung 0,2, 0,3 gram, maka ketika emasnya tercapai, hasil penjualan dari emas tersebut akan tetap cukup untuk berangkat umroh gitu. Jadi Bapak Ibu semua, mungkin kalau soal emas itu biasanya saya butuh 3-4 jam untuk berbicara karena memang storytellingnya sangat panjang sekali. Saya 24 tahun dalam dunia emas, tapi karena waktu terbatas, maka kita mengambil poin-poin pentingnya saja bahwa ini adalah sebuah instrumen yang memang harusnya sangat penting untuk Bapak Ibu miliki. Saya tidak perlu untuk mau mereknya apapun itu. Yang penting sifat emasnya.
Itu yang paling penting itu. Jadi ketika kita sudah merencanakan sesuatu dengan emas, insya Allah dia akan mudah untuk kita capai gitu. Jadi kita dari Minigold ada 11.000 lebih distributor dan juga 300.000 reseller di seluruh Indonesia. Artinya sudah menyiapkan sebuah fondasi ketika di mana semua orang akan terkoneksi bahwa oh ini di sini ada emas, di sini ada emas. Artinya sudah cukup mudah dan sudah cukup tersadarkan gitu. Nah ini dia video ketika kita kutip dari Ustadz Adi Hidayat juga sempat menyampaikan. Silakan. Saya sarankan sih kalau mau nabung pakai emas. Itu lebih mudah. Ini saya sarankan karena ayat-ayat di Quran ketika bicara harta itu kebanyakan bicara tentang emas dan perak. Ya, misal Quran surah ketiga ayat ke-14 paling kanan agak ke bawah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minal dzahab wal fiddah. Ya, qanatir muqantarah itu ada harta yang punya nilai intrinsik berharga. Yang kalau dikumpulkan punya nilai. Jadi ada harta yang punya nilai intrinsik, ada yang ekstrinsik. Intrinsik itu di dalamnya memang ada nilainya. Ya sudah ada nilai, jadi nggak berpengaruh oleh apapun. Emas itu, kalaupun pecah masih bisa dijual. Ya, tapi uang kalau sobek ya kertas kok. Nilainya berubah-ubah. Makanya sekarang selalu mengalami devaluasi. Menurut saya bukan mengalami penurunan, tuh memang nilainya diturunkan dengan kepentingan tertentu. Ya, jadi teman-teman semua, itu salah satu video yang berlatar belakang suara dari Ustadz Adi Hidayat itu. Memang kalau soal emas dan perak itu, ataupun dinar dan dirham, adalah sebuah keniscayaan pada akhir masa, memang yang berlaku adalah emas dan perak itu. Tapi kelihatannya sudah ratusan ustadz mungkin yang menyampaikan itu, soal dinar dirham ini, dan saya bingung juga kadang-kadang kenapa emas dan perak ini tidak singgah di rumah-rumah masyarakat banyak tuh. Kalau emasnya sih banyak ya ibu-ibu, insya Allah emasnya pada singgah di rumah ya insya Allah ya. Tapi ini emas dalam konsep yang berbeda gitu. Ketika kita bicara soal visi, bicara soal peradaban, bicara soal apapun, maka kita tidak boleh mengesampingkan emas. Jadi saya kaget ketika misalnya orang bicara soal peradaban, bicara soal rencana-rencana hebat, tapi sama sekali tidak menyinggung emas di situ. Ini seperti sebuah rencana-rencana kosong, karena kemungkinan failnya sangat tinggi sekali gitu. Jadi itu mungkin Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan, karena memang kita waktunya Masya Allah sudah menjelang azan maghrib. Kebetulan tadi saya ada janji bahwa akan membagikan emas ini kepada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, pada undang-undang nomor berapa tadi ketika harga emas 2 gram? Harga emas Rp2 per gram. Boleh Pojok, silakan? Pojok, nah itu. Silakan. Silakan maju ke depan aja. Ya silakan Mas. Ya. Nanti yang Ahmad bisa. Undang-Undang ke-19. Sebutkan nama dulu. Namanya siapa? Nama Abdurrahman Baktir dari Pondok Salman Al-Farisi. Dari Salman Al-Farisi. Ya. Berapa jawabannya? Undang-Undang ke-19. Ya, Masya Allah, betul jawabannya undang nomor 19. Nih Mas Abdurrahman, jangan lupa ketika kita pegang emas ini, ucapkan dalam hati ataupun boleh secara lisan. Ya Allah, hari ini aku baru pegang 0,1 gram. Ya Allah, hari ini aku baru pegang 0,1 gram, tapi aku yakin Engkau punya jalan supaya aku bisa berangkat umroh. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi kita nggak pernah tahu tuh soal nasib kita di depan, soal berangkatnya dengan cara apa, kita nggak pernah tahu gitu. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Ada pertanyaan Ustaz? Boleh Ustaz, kalau pertanyaan yang lain juga boleh Ustaz? Ya, Masya Allah. Yang ahlinya mau nih yang bertanya. Ya. Ya. Pertanyaan kedua, berapa gram emas untuk berangkat haji tahun 1997? Silakan Kak, maju Kak. Ya. Iya. Mudah-mudahan nyimak, ya, insya Allah.
Nama saya Sri Nur Fajrin Hasan. Untuk emas di tahun 1997 untuk berangkat haji umroh itu 310 gram emas. Masya Allah, ternyata beliau nyimak ya. Silakan Kak, langsung ya. Ya, sampaikan ke emas yang di rumah, ini emasnya beda gitu. Ya, ini emas ini kalau punya 200 keping bisa berangkat umroh. Kalau emas yang di rumah hanya 1 keping kan? Masya Allah, ya. Oke, pertanyaannya silakan Ustaz, kalau ada calon pertanyaan Ustaz, boleh ini? Ada Ustaz? Ada pertanyaan apa? Ada Ustaz? Ya. Ini saya kalau borong sendiri semuanya agak egois juga nih. Kita kan harus banyak berkolaborasi Ustaz. Jadi pada tahun 2024 ini saya membuat sebuah resolusi ataupun sebuah tekad bahwa saya menurunkan semangat kompetisinya menjadi 0. Jadi semangat kompetisinya saya turunkan menjadi 0, sedangkan semangat kolaborasinya kita tingkatkan sampai 200%. Jadi kita sangat terbuka, teman-teman semua UMKM mau kolaborasi, mau segala macam dengan Basik Emas, silakan nanti berkontak kepada teman-teman yang kebetulan Minigol ada konternya di pintu masuk paling depan. Oke, pertanyaan nomor 3. Berapa biaya umroh dengan rupiah tahun 2022? Ayo silakan Bapak yang maju jauh. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 38.800 ya? Wah, 39.800 yang tepatnya sebenarnya ya. Ya, Masya Allah. Ini gimana Ustaz? Pokok. Oke ya. Ya, alhamdulillah. Kita koreksi yang benar ya, Masya Allah. Ya, ini 0,1 gram. Niatkan, jangan lupa seperti yang saya bilang tadi. Baru punya 0,1, masih kurang 200 keping lagi. Masya Allah. Jadi, untuk yang 2 terakhir, saya masih belum dapat idenya nih. Ini kita didesak oleh azan maghrib, apa saya bawa pulang lagi ya? Masya Allah. Berapa reseller Minigol? Ayo. Berapa ribu reseller Minigol? Silakan. Gak kedengaran? Mas teknisi Videotron Mas. Oh, beliau teknisi jadi nyimak juga nih, Masya Allah. Silakan maju Mas. Jadi teman-teman semua, reseller Minigol itu sebenarnya ada hampir di seluruh kelurahan, tapi mungkin kadang-kadang nggak bunyi. Karena kan khawatir nih dagang emas, khawatir ditandain segala macam. Padahal sebenarnya nggak harus seperti itu. Kita yang penting teruslah ibaratnya perbanyak doa sama Allah untuk dihindarkan dari segala tipu daya manusia dan jin gitu. Itu aja yang penting doanya. Karena saya alhamdulillah 24 tahun dagang emas tuh dengan izin Allah, dengan perlindungan Allah, belum pernah sekalipun ada yang hal-hal yang tidak baik gitu. Udah Mas? Berapa? 2000. Wah, salah. Masya Allah. Jadi distributornya Minigol itu ada 11.000 lebih dan resellernya 300.000 lebih gitu. Oke, kita ganti pertanyaan apa lagi ya? Ada ide? Itu dia. Launching tahun berapa Minigol? Ayo, yang cepat. Kakak tadi udah dapat ya? Ayo. Ayo Kak, yang belakang. Salah. Kakak berapa? Ya, ayo Kak, maju Kak. Betul. Ya, ini terakhir nih, Masya Allah. Karena kita didesak oleh waktu, yaitu menjelang salat maghrib tuh. Akhir, Masya Allah. Ya. Dan yang terakhir, pada kartu garansi yang kita launching 2023 lalu, itu butuh berapa keping untuk berangkat umroh. Silakan Kang, Masya Allah. Oke, perkenalkan diri dulu Kang, silakan Kang. Nama Muhammad Fauzi dari Jajar. Masya Allah, Kang Fauzi. 300 keping. Ya, Insya Allah, betul. Ya, Masya Allah. Jadi kalau setahun lalu butuh 300 keping, hari ini Insya Allah 200 keping sudah cukup, Masya Allah Kang. Ya, ya, salah tingkah kita semuanya. Masya Allah Bapak Ibu semua, alhamdulillah
saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semua sudah cukup mungkin menyimak tadi apa yang kita sampaikan, artinya hampir semua pertanyaan bisa terjawab. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan, luar biasa materi yang disampaikan oleh Bang Erdi Hermanto. Mugi-mugi kita punya strong way ya untuk membangkitkan ekonomi umat. Kita punya strong way untuk bersinergi. Kita punya strong way untuk menyimpan emas atau berinvestasi di emas. Baik, karena waktu yang tidak mengizinkan, maka mohon izin kami kembalikan kepada MC. Jazakumullah khairan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemateri kita, Ustadz Akhen, kemudian ada Bapak Iskandar, kemudian ada Abah Aziz, Bapak Parmin, kemudian ada Bapak Hermanto, Bapak Edi Hermanto. Nah, izinkan kami sedikit meringkas bahwa ibrah penting kita pada sore hari ini, ayolah hadirun, para pendengar yang telah menyaksikan acara kita, bahwa ekonomi baik di pesantren maupun di sekitarnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama. Tadi siang guru kita membahas pendidikan kita bagai benang basah. Ternyata di ekonomi, kitalah yang membasahkannya. Dengan acuh tak acuh terhadapnya, maka perlu niat, tekad kuat, dan gerakan selanjutnya untuk berubah. Semoga setelah talk show ini ada keresahan yang membawa gerakan yang berdampak positif bagi kita semua. Kami ucapkan jazakumullah khairal jaza, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.